Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, para thalabatul ilm, penuntut ilmu, para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita dapat kembali menuntut ilmu agama. Salah satu ilmu agama yaitu bahasa Arab. Karena Allah turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, Rasulullah SAW bersabda dengan bahasa Arab, dan penjelasan para ulama dijelaskan dengan bahasa Arab. Maka dengan kita mempelajari bahasa Arab, ini adalah bagian dari ilmu syar'i. Ikhwani fillah wa ikhwani fiddin, para penuntut ilmu syar'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih seputar kitab Talkhis Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah, yaitu ringkasan kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh guru kami Al-Ustadz Aun Rafiq bin Gufran Al-Hamdani hafizahullahu ta'ala. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas isim pada dua fasal. Pasal pertama, isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Pasal kedua, isim ditinjau dari jenis, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikannya, yaitu isim muzakkar dan isim muannats, baik itu hakiki maupun yang majazi. Oleh karenanya saya harapkan bagi kalian untuk murojaah, untuk mengulang apa yang telah kita pelajari kemarin sehingga nyambung dengan materi yang saat ini. Insya Allah kita akan mempelajari al-faslus salis, fasal yang ketiga, pada halaman 10, al-ismu bin nadhari ila adadihi, yaitu isim ditinjau dari jumlahnya atau bilangannya. Baik, dalam fasal ini kita nanti akan mengenal isim ditinjau dari jumlah atau bilangan, seperti sebuah kalimat yang sering kita dengar, saya mempunyai satu buah tas, atau misalkan dia memiliki dua buah pena, atau misalkan lagi aku melihat beberapa ayam, maka satu buah tas menunjukkan bilangannya berapa? Satu. Dua buah pena menunjukkan bilangannya berapa? Dua. Dan beberapa ayam menunjukkan bilangannya berapa? Lebih dari dua, bisa tiga, bisa empat, dan bisa banyak. Baik, sebagaimana dalam kehidupan kita ada bilangan satu, bilangan dua, dan bilangan seterusnya, jumlah sebuah kata benda, maka dalam bahasa Arab juga ada isim ditinjau dari bilangannya, Dalam fasal ini isim ditinjau dari jumlahnya atau bilangannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua adalah mutsanna, yang ketiga adalah jamak. Sebagaimana yang sudah saya tulis di papan tulis, silahkan lihat baik-baik
isim ditinjau dari bilangannya ada 3 macam. Yang pertama itu isim mufrad, namanya isim mufrad, namanya mufradun kalau bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah musanna, ya, musanna, isim musanna. Dan sebagai mengingatkan bahwa jangan sampai tertukar dengan pelajaran kemarin, yaitu ada yang namanya muannats, ya. Jadi muannats berbeda dengan musanna. Musanna berbeda dengan muannats, ya. Kadang-kadang keliru, kadang-kadang ketuker karena mungkin baru mengenal musanna muannats, muannats musanna. Enggak, beda, ya. Kalau muannats menunjukkan perempuan, kalau musanna menunjukkan 2. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian ada yang ketiga adalah jama'. Jama' itu menunjukkan jumlah banyak dan seterusnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Baik. Sekarang lihat buku kalian pada kitab talkhis pada halaman yang ke-10. Kita baca dulu. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala, isim ditinjau dari jumlahnya ada 3. Yang pertama A, yaitu isim mufrad, namanya adalah isim mufrad. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Isim mufrad ialah isim yang menunjukkan jumlah 1. Isim yang menunjukkan jumlah 1. Misal kitabun, ya. Kitabun artinya sebuah kitab. Jika ditinjau dari fasal ini bahwa kitabun namanya isim mufrad. Mengapa? Karena menunjukkan jumlah 1, ya. Kemudian misalkan al-qalamu, yaitu sebuah pena, sebuah pulpen, ya. Maka kitabun, qalamun, dia menunjukkan jumlah 1. Mengapa? Karena dia isim mufrad, ya, isim yang menunjukkan jumlah 1, ya. Jadi kalau sebuah isim belum diubah apapun secara jumlah, dia itu 1. Jadi isim belum diubah apapun bentuknya, tetap pada asalnya dia jumlahnya 1. Contoh misalkan masjidun, artinya apa? Masjid. Masjidun belum diubah dalam bentuk apapun, gak ada tambahan, gak ada tambahan huruf lain, maka masjidun secara jumlahnya berapa? 1. Atau misalkan kita buat lagi yaitu qurratun. Qurratun artinya bola. Qurratun tidak ada penambahan, tidak ada penambahan huruf, maka secara asal dalam isim ditinjau dari jumlah, dia jumlahnya, bilangannya yaitu berapa? 1. Namanya isim mufrad, ya. Misalkan faslun, kelas. Faslun jumlahnya berapa? Secara kaidah isim ditinjau dari jumlahnya atau bilangannya, dia jumlahnya 1. Kenapa? Karena tidak ada penambahan huruf, tidak ada perubahan huruf. Pada dasarnya isim pada asalnya jumlahnya 1. Ya, contohnya banyak, ya, kitabun, maktabun, kemudian angin, rihun, ya. Kemudian misalkan peci, tokiyatun, ya. Nah, itu isim-isim yang belum diubah sama sekali, maka hukum asalnya dia namanya isim mufrad, isim yang menunjukkan jumlah 1, ya. Dan ini insyaallah Ustadz anggap mudah. Baik. Ya, jadi itu isim mufrad, isim yang menunjukkan jumlah 1. Ya, tadi saya kasih contoh misalkan pintu, ya, babun.
Wah, tebal. Babun, ya. Maka babun pintu. Kalau ditanya isim jika ditinjau dari bangunannya, babun jumlahnya berapa? Jumlahnya 1. Namanya isim mufrad. Mengapa dia bisa isim mufrad? Karena nggak ada perubahan sama sekali pada lafadz aslinya, ya. Misalkan kita buat kasih contoh lagi adalah tolibun. Tolibun artinya apa? Murid, siswa, pelajar. Tolibun jumlahnya berapa? 1. Namanya isim mufrad. Mengapa dia isim mufrad? Karena tadi menunjukkan jumlah 1 dan lafadz asalnya belum diubah ke bentuk apapun, belum ditambah dengan huruf apapun. Pada dasarnya menunjukkan jumlah 1. Namanya isim mufrad. Baik. Sekarang kita berlanjut. Ini mudah insyaallah ta'ala. Yang kedua adalah isim musanna. Namanya isim musanna. Apa itu isim musanna? Isim yang menunjukkan jumlah 2. Jadi isim musanna isim menunjukkan jumlah 2, ya. Kalau misalkan sebuah pena, kalau isim musanna jadinya 2 buah pena. Kalau misalkan 1 pintu, kalau isim musanna jadinya nanti 2 pintu. HP, 1 HP, kalau isim musanna jadinya 2 buah HP. Jadi menunjukkan 2 benda atau menunjukkan jumlah bilangan 2. Baik. Kemudian berkata penulis, isim musanna dibentuk dari isim mufrad. Sekarang kita perlu tahu bagaimana cara membuat isim musanna, ya. Kalau tadi kita tahu isim mufrad. Isim mufrad itu lafadznya lafadz awal, babun, tolibun, faslun, kursiyun, lantai, bilatun. Nah, sekarang bagaimana cara membuat isim musanna, isim yang menunjukkan jumlah 2? Ternyata ada cara-caranya. Ternyata ada kaidahnya yang dapat membuat isim menjadi isim musanna. Yang pertama adalah isim musanna dibentuk dari isim mufrad. Berarti kita tulis dulu isim mufradnya. Contoh misalkan maktabun. Maktabun artinya apa? Meja. Baik. Ini isim mufrad. Tadi isim musanna cara membuatnya dibuat dari isim mufrad. Kita tulis dulu isim mufradnya. Kemudian cara atau langkah berikutnya adalah dengan menambah alif nun yang dikasroh atau ya nun yang dikasroh di akhir isim mufrad. Harokat nun selalu kasroh, harokat sebelum ya atau alif adalah fathah. Berarti maktabun ditambah alif nun atau ya nun. Ingat, harokat nun selalu kasroh. Harokat sebelum ya atau sebelum alif fathah. Maka maktabun ditambah alif nun jadinya apa? Maktabani. Maktabani. Nah, maka maktabani sudah menunjukkan jumlah 2 meja. Atau bisa juga ditambah ya nun. Kalau tadi ditambah alif nun maktabun maktabani, ditambah ya nun menjadi apa? Maktabaini, ya. Maktabaini, ya. Jadi maktabun ditambah alif nun jadinya maktabani.
Maktabun ditambah ya nun jadinya maktabaini. Dua-duanya artinya sama, menunjukkan jumlah dua. Kalau maktabun artinya meja, sudah ditambah alif nun maktabani ditambah ya nun maktabaini, artinya menjadi dua meja. Ya, udah berubah, mejanya jadi dua. Ya, jadi sekali lagi cara membuat isim musanna, cari isim mufradnya dulu, tinggal ditambahkan alif nun atau ya nun. Harokat nun kasroh, maktabun maktabani, maktabun maktabaini, nunnya selalu kasroh. Ya, harokat sebelum alif atau sebelum ya selalu fathah. Makanya maktabani fathah, maktabaini fathah, dan contoh-contoh yang lain. Nah, sekarang kita uji. Contoh yang misalkan masjidun. Kalau masjid dua gimana? Masjidani atau masjidaini. Ya, itu menunjukkan artinya dua masjid. Atau misalkan 2 pulpen, kolamun. Jadi gimana? Kolamani atau kolamaini. Ya. Atau misalkan yaitu 2 kasur. Kasur bahasa Arabnya apa? Sarironi, sarirun, sarironi atau sariroini. Ya, itu cara membuat isim musanna, diambil dari isim mufrad ditambah alif nun atau ya nun. HP 1, kalau 2 jawalun, jawalani atau jawalaini. Ya, jadi seperti itu. Baik, sekarang misalkan perlu Ustadz jelaskan juga kalau isim tersebut diakhiri tak marbutoh. Kalau maktabun ba bukan tak marbutoh. Sekarang bagaimana kalau isimnya ada tak marbutohnya? Maka tetap ditambah alif nun dan ya nun. Cuma tak marbutohnya diganti dengan tak maftuhah. Tak yang seperti ini. Tuh, tak. Kan ada tak marbutoh, ada tak maftuhah. Ya. Tak marbutoh beda dengan maftuhah. Nah, sekarang ada yang ada tak marbutoh isimnya kita mau buat ke isim musanna, jumlahnya 2. Contoh misalkan mirwahatun. Mirwahatun artinya apa? Kipas. Mirwahatun. Bagaimana cara membuatnya? Caranya sama, diambil dari isim mufrad ditambah alif nun dan ya nun. Cuma taknya nanti diganti dengan tak biasa. Mirwahatun ditambah alif nun atau ya nun menjadi mirwahatani. Mirwahata tani. Taknya bukan lagi tak marbutoh. Atau mirwahataini. Ya. Mirwahataini. Ya, mirwahatani. Ya, jadi itu cara membuat isim musanna yang ada tak marbutoh, akhirannya sama caranya, cuma tak marbutohnya diganti dengan tak biasa atau namanya dalam bahasa Arab tak maftuhah. Ya. Sekarang kita uji lagi, kita kasih contoh, misalkan isim yang ada tak marbutohnya apa? Akhirannya tas. Tas bahasa Arabnya hakibatun. Dijadikan ke isim musanna jumlah 2 tas, jadinya hakibatani atau hakibataini. Ya. Atau misalkan lagi pohon, syajarotun, ada tak marbutohnya, jadinya syajarotani atau
rotaini. Kemudian perpustakaan, maktabatun. Jadinya gimana? Maktabatani atau maktabataini, ya. Jadi cara membuat isim musanna sama caranya, diambil dari isim mufrad, ditambahkan alif nun atau ya nun. Cuma kalau yang tak marbutoh akhirannya taknya diganti dengan tak biasa, disebut dengan tak maftuhah, ya. Kemarin pernah Ustaz singgung bahwasanya tak ada dua, ada tak marbutoh, ada tak maftuhah. Yang isim musanna diganti ke isim isim yang ada tak marbutoh dibuat ke isim musanna, maka tak marbutohnya diganti dengan tak biasa, ya. Contoh tadi bola, kurrotun. Kalau kita buat ke isim musanna bagaimana? Kurrotani atau kurrotaini, ya. Tak marbutohnya diganti menjadi tak biasa, ketambahan alif ganti, ya. Kurrotani, dua buah bola. Kurrotaini, sama dua buah bola. Kurrotani atau kurrotaini, ya. Jadi ini isim musanna, isim yang menunjukkan jumlah dua, diambil dari isim mufrad. Ketika isim mufrad dijadikan isim musanna, artinya jadi dua. Sebuah meja, dua buah meja. Sebuah bola, kurrotani, jadinya dua buah bola. Masjidun, satu masjid. Masjidani atau masjidaini artinya dua buah masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah kita telah mempelajari isim ditinjau dari jumlah atau bilangannya. Yang pertama isim mufrad, isim yang menunjukkan jumlah satu. Yang kedua isim musanna, isim yang menunjukkan jumlah dua. Berikut cara membuat isim musanna. Adapun isim jama' pada pertemuan selanjutnya biiznillah insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Dan jangan lupa Ustadz senantiasa ingatkan, yaitu jangan lupa murojaah materi sebelum-sebelumnya. Kalau bisa dan harus bisa, wajib dihafal, ya. Karena ini dasar. Talkhis qawaid lughah al-arabiyah, ini kaidah bahasa Arab yang paling dasar, ya. Kalau yang dasarnya kita nggak murojaah, kalau yang dasarnya kita nggak hafal, bagaimana bisa ke tingkat selanjutnya, ya. Jadi harus dihafal bagi yang ingin menguasai bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, untuk memahami Al-Hadis, dan memahami perkataan para ulama terdahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga barokah dan jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.